Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu uswatun hasanah wa anzala kutubahu huda wa rahmah lihidayatin nas dunyawiyah wa ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu pada kajian dosen kali ini, yang insya Allah untuk kajian tema hari ini temanya tentang sedekah ya. Semoga apa yang kita kiprahkan setiap hari menjadikan amalan solihan mutaqabbalan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sedekah, mungkin kita harus mengenal dulu apa itu sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sodakoh ya, kalau bahasa Arab itu sodakof ya, dan tak marbutoh sodakoh, atau sidik ya, kalimat sidik yang maknanya berarti kebenaran atau kejujuran, dimana orang yang bersodakoh itu orang yang jujur bahwa dia ini mampu memiliki, sehingga dia berkenan untuk memberikan dan mengeluarkan apa yang dimilikinya. Nah, menurut istilah sodakoh ini memiliki makna bahwa seseorang itu mengeluarkan harta atau non harta untuk kemaslahatan ya, itu secara istilahnya. Jadi orang yang bersodakoh itu adalah orang yang menyadari, yang jujur akan dirinya sendiri, bahwa dia memahami apa yang dimilikinya itu adalah titipan dari Allah, sehingga dari apa yang diberikan oleh Allah itu dia mau mengeluarkannya atau memberikannya kepada orang lain. Baik itu berupa materi ataupun non materi. Materi misalnya uang ya, barang, atau berbentuk jasa atau pertolongan ataupun nasihat, atau dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu ya untuk ruang lingkup sodakoh begitu. Bahkan mungkin senyum saja, bastul wajhi ya, memberikan perangai atau wajah yang ramah, itu pun bisa menjadi sodakoh ya, karena sodakoh itu tidak terbatas kepada materi saja begitu. Nah, sehingga tak heran di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban sodakoh, berinfak, itu kalimatnya itu kan ada nafako, infak, ada juga kalimat sodakoh ya, sodoko. Nah, itu banyak sekali dinukil di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang keharusan untuk kita melakukan sodakoh atau sedekah begitu ya. Dalam hal ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tubdu shadaqati fani immahiya wa in tufuha wa tu'tuha fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari ayat ini, dari ayat yang tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 ini, Allah menerangkan bahwa bagaimana caranya bersodakoh. Apakah sodakoh itu boleh dilakukan dengan terang-terangan ataupun hanya boleh untuk dilakukan secara sembunyi. Sodakoh itu dilakukan baik dilakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi, itu boleh dua-duanya. Yang tidak boleh itu apabila sodakoh itu dilakukan dengan secara terang-terangan, mungkin akan menjadikan seseorang bisa merasa ria gitu ya, ingin dipuji
ingin disebut orang dermawan, nah itu mungkin kalau secara terang-terangan mah memberikan asumsi-asumsi lain. Tetapi sesungguhnya yang menilai itu adalah Allah, ya, bahwa orang itu ria atau tidak kita tidak tahu, bahwa itu hanyalah prerogatif Allah yang mengetahui hal itu. Namun jika sedekah itu dilakukan dengan terang-terangan, maka itu boleh. Adapun jika sedekah itu diberikan secara sembunyi-sembunyi pun itu lebih baik lagi, karena itu mungkin akan lebih memelihara kehormatan atau harga diri orang-orang yang diberikan bantuan tersebut. Namun jika memang di masyarakat kita itu bahwa menerima bantuan itu adalah hal yang lumrah, yang biasa, itu tidak mengapa, ya, tidak menyebabkan seorang memberi sedekah dengan terbuka itu menyebabkan orang yang menerimanya menjadi kehilangan harga diri atau mempermalukan. Itu tidak mengapa kalau seperti itu, karena itu dinilai menjadi hal yang biasa saja, begitu ya. Dan daripada sedekah itu kata Allah, wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah akan menutup dosa-dosa dan kesalahanmu. Jadi dari sedekah itu akan menutup dosa-dosa sebagian daripada dosa-dosa kita, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi sedekah itu dilakukan oleh seseorang baik dalam keadaan terbuka secara terang-terangan ataupun tersembunyi, ya, tertutup. Atau barangkali mungkin apa sih yang dimaksudkan sedekah? Kalau kita mengenal sedekah itu harus dilakukan dengan secara tersembunyi, ya, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu maknanya apa? Ya, ketika orang memberikan sedekah bahwa dia itu sadar dia melakukan sedekah, tetapi yang menerimanya itu tidak menyadari bahwa dia itu sedang menerima sedekah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya mungkin kita sering melakukan interaksi dengan orang, ya, pedagang ataupun mang tukang beca. Berapa mang naik beca dari depan komplek ke belakang, misalnya ke blok D atau ke blok C. Kita tahu harga itu, misalnya, ya, orang udah biasa naik beca itu harganya dari depan ke blok C itu 15.000. Kemudian emang becanya naik ke belakang itu 20.000 atau 25.000. Terus kita senyum, oh iya mang, boleh kurang atau tidak? Enggak neng, sudah biasa seperti itu. Nah, kita kan tahu harganya itu adalah 15.000, tapi kita berikan sesuai dengan harga yang diinginkan. Itu termasuk sedekah. Nah, disitulah sedekah yang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Atau mungkin datang seseorang yang datang kepada kita menangis-nangis meminta tolong, tolonglah saya dalam kesulitan, saya butuh uang karena saya harus membeli sesuatu dengan segera, pada saat ini saya tidak punya uang sama sekali. Kemudian kita memberikan bantuan itu, memberikan pinjaman sejumlah uang. Nah, ketika orang memberikan pinjaman, itu adalah sedekah bagi dirinya, bagi yang meminjamkannya, gitu ya, kepada yang memberinya. Nah, itu orang yang kepada yang memintanya, ya, yang meminjamnya, dari yang meminjamkan kepada yang memintanya, ya, itu pun menjadi sedekah karena dia memberikan pertolongan kepada orang lain dalam bentuk meminjamkan uang atau memberikan utang atau memberikan pinjaman. Itu pun menjadi sedekah bagi dirinya, begitu. Nah, itu diantaranya sedekah dengan cara-cara yang terang-terangan atau dengan cara tidak terang-terangan atau tersembunyi. Kalau terang-terangan kita kan sudah tahu, misalnya kita memberikan makanan kepada fakir, miskin, atau mungkin orang-orang yang ada di jalanan yang tidak punya rumah, mungkin, ya, atau mengais-ngais rezeki melalui memulung dari sampah, gitu ya. Kemudian kita berikan makanan atau sejumlah uang untuk makan siang. Itu pun menjadi sedekah, begitu ya. Nah, itu mungkin dalam bentuk sedekah dalam bentuk materi, ya, secara jelas dan terang-terangan.
Adapun mungkin sodakoh-sodakoh yang lain, mungkin ketika teman datang ke rumah kita, saya sedang mengalami masalah, kemudian teman tersebut curhat kepada kita tentang masalah tersebut, kemudian berikan supaya dia kuat, supaya dia sabar, supaya dia semangat menghadapi permasalahan itu. Kemudian kita memberikan nasihat dan solusi agar dia bisa keluar dari permasalahan dan kesulitannya. Itu pun menjadi sebuah sodakoh. Jadi alangkah indah dengan sodakoh itu ya, kita bisa berbagi dan memberikan sesuatu kepada orang lain dan tidak hanya terbatas dengan materi saja, begitu. Nah, kemudian di dalam surat Az-Zariyat disebutkan wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, dan pada apa yang ada pada dirimu, pada harta-hartamu itu adalah ada haknya orang-orang miskin yang meminta, ya, orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Maka dua-duanya itu memiliki hak, ya. Ada orang yang dengan berani mungkin untuk menyampaikan permintaan, dan ada juga orang-orang miskin yang dia itu tidak berani untuk meminta padahal dia butuh. Maka itu dua-duanya juga harus diberi dan diperhatikan. Dan mungkin bagi kita itu harus lebih memberikan perhatian kepada orang-orang miskin yang kekurangan, tetapi dia lebih banyak menjaga harga dirinya, artinya dia mampu menahan untuk tidak meminta-minta, dan itu dua-duanya juga punya hak, gitu ya. Jadi yang meminta dan tidak meminta, selama dia berkekurangan atau selama dia orang miskin, orang fakir, maka itu berhak untuk diberi dari sodakoh, dari harta kita yang harus kita keluarkan, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa manfaat sodakoh. Kenapa di dalam Al-Quran sodakoh terus diulang-ulang ya? Bahkan di dalam Quran surat Al-Fatihah itu di awal-awal itu disebutkan alazina yunfikuna ya mimma razaqnahum, gitu kan. Nah, orang-orang yang menginfakkan dari apa yang telah Allah berikan, rezekikan kepada mereka, gitu ya. Terus disandingkan dengan aqimis sholah ya, terus man amana billah, gitu ya. Jadi itu gambaran orang yang bersodakoh itu adalah gambaran orang yang beriman ya, dimana dia mengimani ketika dia mengeluarkan sodakohnya, ketika dia mengeluarkan sebagian daripada hartanya, menginfakannya, dia mengimani bahwa sesungguhnya itu adalah perintah Allah dari apa yang telah Allah berikan, dari rezeki yang telah Allah berikan itu ada hak orang lain. Kemudian dia tidak menjadi kikir dengan apa yang dimilikinya, begitu. Nah, sementara dia juga memahami dan meyakini bahwa Allah itu akan memberikan ganti yang lebih banyak di sisinya daripada apa yang dia keluarkan, dari apa yang dia sedekahkan itu, begitu ya. Jadi ada beberapa manfaat dari amal sedekah itu ya. Salah satunya yaitu sedekah itu bisa menghapuskan dosa masa lalu. Ya, di sini Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, menyatakan bahwa sedekah itu akan menghapus sebagian dosa-dosamu sebagaimana air memadamkan api. Jadi kita bayangkan ketika ada api kemudian dibanyur oleh air, ya disiram, mohon maaf, ya disiram oleh air, kemudian api itu akan lenyap ya, akan mati gitu. Itu kalau apinya kecil gitu ya. Tetapi mungkin kalau apinya besar, airnya pun harus banyak ya untuk menyiram itu. Jadi diibaratkannya sedekah itu terhadap dosa-dosa kita itu bagaikan air yang menyiram api. Artinya dengan sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Yang kedua, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Kalau kita berpikir matematis ya, 2 diambil 1 tinggal 1, iya. Kalau matematis seperti itu, ditanyakan ke siapapun sama jawabannya. Kalau 2 diambil 1 itu tinggal 1.
tetapi di sisi Allah, hitungan-hitungan Al-Quran, hitungan Allah itu tidak seperti itu. Bahkan satu akan menumbuhkan 7 cabang, ya. 7 cabang itu akan menumbuhkan lagi masing-masing dari setiap cabang itu 100, sehingga dari satu itu menjadi berlipat ganda menjadi 700. Bahkan kalau Allah menghendaki mungkin lebih daripada itu, ya. Jadi sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Mana kosot sodakotun min malin, tidak akan pernah mengurangi harta benda daripada kita melakukan sodakoh itu, ya. Itu kita harus yakin bahwa sesungguhnya hitung-hitungan dengan sodakoh itu kita tidak berhitung dengan hitungan matematis, ya. Terlebih kita ini sebagai orang yang beriman bahwa sesungguhnya janji Allah itu maha benar, gitu ya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan orang yang melakukan sedekah itu tidak akan terkena kemiskinan, ya. Dia tidak akan habis hartanya, bahkan dia berkah hidupnya, bahkan oleh Allah mungkin akan ditambah lebih banyak lagi hartanya, dan dia hidup akan selalu di dalam berada kecukupan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini di sini Allah melipat gandakan pahala sodakoh, ya. Di dalam Quran surat Al-Hadid Allah berfirman, Inna musaddiqina wa musaddiqati wa aqridullaha qardan hasana yudha'af lahum walahum ajron karim, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersodakoh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka mendapatkan pahala yang banyak. Nah, oleh sebab itu sodakoh itu tidak akan pernah mengurangi harta, bahkan melipat gandakan nilai pahala, ya. Dari sodakoh itu sama Allah dilipat gandakan. Kalau orang berpikir, mungkin beberapa saat yang lalu ada ustadz yang senantiasa mempropagandakan tentang sodakoh, ya, bahwa jika Anda punya rumah, jual lah, kemudian Anda ngontrak, gitu ya, kemudian nanti Anda ngontrak, uangnya itu infakkan atau sodakohkan, niscaya nanti rumahnya akan terbeli. Kita juga tidak bisa seperti itu, ya, karena mungkin perlu juga berhitungnya, rumah nangan hiji-hijina kemudian dijual terus dipakai kita ngontrak, uang sebagiannya disodakohkan, gitunya, sementara kita penghasilannya minim. Nah, itu kan pakai rasio juga, ya. Nah, Allah tidak Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu. Bahkan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu sahabat Abu Bakar menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku akan infakkan seluruh hartaku, gitu ya, demi untuk Islam, untuk agama. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudahkah engkau tinggalkan hartamu untuk dirimu, untuk keluargamu, gitu ya. Nah, ternyata kata Abu Bakar, tidak perlu semuanya saja. Nah, kata Rasulullah, tidak boleh seperti itu, gitu ya. Jadi sepertiga saja itu sudah cukup banyak untuk disodakohkan, gitu ya. Nah, jadi Abu Bakar itu diperintahkan untuk menyediakan keperluan untuk dirinya, keperluan untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, sehingga kita itu nanti tidak menjadi beban dan tanggung jawab orang lain, gitu ya. Nah, itu jadi Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, gitu ya. Jadi tidak mengajarkan kita itu menghabiskan hartanya. Bahkan di dalam Quran surat Al-Furqan itu disebutkan bahwa orang-orang yang ibadur rahman itu, yaitu adalah allazina iza anfaqu lam tusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama, ya. Orang-orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, tetapi berada di antara keduanya, begitu ya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi jor-joran seperti itu, punya rumah jual aja rumahnya, kemudian kita sodakohkan uangnya, nanti Allah akan ganti dengan rumah yang lebih bagus. Iya, betul seperti itu, tapi kenyataannya kalau di dunia mah tidak seperti itu juga, gitu ya. Apa yang menjadi hak kita, yaitu gunakan untuk hak kita, begitu ya. Kemudian hak keluarga kita, bahkan mungkin kita memberi kepada orang-orang yang terdekat kita itu lebih utama, kepada anak kita, ya.
dari istri kepada suami atau suami kepada istrinya. Bahkan itu disebutnya sodakoh yang lebih besar pahalanya kepada orang-orang yang ada di dalam tanggungannya. Adapun seorang istri memberikan kepada suami itu tidak wajib ya. Kalau suami memberikan kepada istri dan kepada anaknya itu adalah wajib. Seorang istri memberikan kepada suami itu menjadi sunnah, tidak wajib, begitu ya. Nah, itu gambarannya sodakoh, bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Yang keempat ya, sedekah itu mencegah kematian yang buruk. Bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, dan Allah akan menghilangkan daripadanya sifat-sifat sombong, kepakiran, dan sifat bangga terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang cinta akan sodakoh itu, dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang bersodakoh itu nanti di akhirat akan mendapatkan naungan ya, dimana pada saat itu matahari sangat terik gitu ya. Orang-orang mencari perlindungan. Nah, ini di dalam hadisnya, setiap orang yang berada di bawah naungan sedekah gitu ya, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, hingga diputuskan di antara manusia itu. Ia berkata, ditetapkan hukuman di antara manusia. Maka Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan dia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya dengan sepotong kue, sepotong roti, ataupun hanya dengan bawang merah atau seperti itu. Bahkan Rasulullah bersabda di suatu waktu, ya ma'syarun nisa gitu ya, beliau itu menyeru, wahai para wanita gitu kan, alaikum bisodakoh, hendaklah kalian bisodakoh walau kana bisikina tamrotin, ya bersodakohlah kalian walaupun hanya dengan sebiji kurma, begitu ya. Itu saking sodakoh itu dianjurkannya, begitu ya. Karena banyak manfaat daripada sodakoh itu. Selain diampuni dosa-dosa masa lalu, kita juga akan mendapatkan naungan ya. Orang-orang yang selalu melakukan sodakoh itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat pada saat matahari sangat terik. Bahkan mungkin dengan riwayat lain dijelaskan, matahari pada saat hari kiamat itu sangat dekat dari ubun-ubun kita gitu ya, sehingga orang digambarkannya ada yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang berkeringat sampai perutnya, bahkan ada orang yang berkeringat sampai kepalanya, dia tenggelam di dalam keringatnya, begitu ya. Itu gambaran amalannya masing-masing gitu. Sementara orang yang senantiasa bersedekah, nah dia akan mendapatkan perlindungan dari kondisi seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, sedekah itu menjauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya sedekah sebutir kurma. Itu yang tadi yang disampaikan ketika Rasulullah dakwah di hadapan para perempuan ya, muslimah diseru untuk melakukan sedekah. Itu betapa pentingnya sedekah walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jadi mengingat banyaknya manfaat sedekah itu, maka lakukanlah sedekah itu senantiasa ya, secara rutin, baik itu di saat kita lapang ataupun sempit. Itu sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaido wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang selalu melakukan sedekah, melaksanakan sedekah, baik dia dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang, dia senantiasa dawam untuk melakukan sedekah, maka dia akan dicintai oleh Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian mungkin hari ini dalam bahasan sedekah.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai sedekah, karena sedekah itu akan melahirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, juga memberikan bahagia untuk diri kita. Dan juga bagi orang yang mencintai sedekah itu ada pintu di surga, pintu khusus, yaitu pintu ahli sedekah. Mudah-mudahan kita semua diseru masuk ke dalam surga dari pintu sedekah tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah